Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah Burhai akan menjelaskan tentang koordinat X dan Y. Nah, di sini sudah dilingkari koordinat X dan Y, berarti sprite ini X-nya ada di 7 dan Y-nya ada di min 88. Kemudian menjelaskan stage. Stage itu adalah ini bagian dari stage ya. Nah, yang ini adalah bagian dari stage atau backdrop. Ini fungsinya untuk apa sih? Dia untuk melihat latar belakang dari sebuah sprite. Lalu berikutnya adalah menjelaskan sebuah script. Ini adalah scriptnya. Bagaimana cara menjelaskan sebuah script? Cara menjelaskan sebuah script itu yang pertama, ketika green flagnya diklik maka dia switch backdrop to theater, berarti dia akan berpindah ke backdropnya theater. Kemudian ask what's your name. Ask itu berarti meminta input apa? What's your name, namanya. Lalu nama yang diinput akan disimpan ke dalam variabel nama. Set nama to answer, berarti variabel nama sekarang menyimpan answer. Kemudian menjelaskan direction, ini adalah bagian dari direction. 90 berarti arahnya, nanti kalian lihat arahnya dari sprite-nya berarti ke arah 90 derajat. Kemudian menjelaskan block motion. Block motion itu digunakan untuk berpindah. Nah, logikanya kalau dia berpindah berarti kode-kodenya pun semua tentang perpindahan. Move, turn, go to, dan lain-lain. Lalu menjelaskan block looks. Nah, menjelaskan block looks itu berarti dia itu tampilannya. Bagian-bagian dari tampilan ya yang akan tampil di bagian layar. Say hello berarti kata hello akan tampil di layar. Think berarti nanti ada call out itu akan tampil di layar. Kemudian next kostum berarti kostum atau tampilan dari sebuah sprite. Jadi bukan cuma looks dia, bukan cuma pakaian dari Scratch, tapi semua yang ada di tampilan layar itu ada di blok kode looks. Kemudian di my block ini adalah blok yang bisa kita buat sendiri. Contohnya di sini clear graphic effect ini tuh punya Scratch, tapi di my block kita bisa buat blok sendiri. Kemudian menjelaskan block sound. Nah, ini adalah blok-blok sound. Di sini semua untuk mengatur suara, memplay suara, mengatur volume itu semuanya ada di blok sound. Kemudian menjelaskan blok operator. Nah, di operator ini, operator fungsinya untuk perbandingan sebuah nilai. Bisa lebih dari, kurang dari, sama dengan. Ini adalah blok untuk perbandingan. Atau operator matematikanya nih, plus, minus, kali, bagi. Kemudian menjelaskan blok sensing. Nah, sensing ini biasanya tuh untuk biasanya misalkan dia touching atau dia ask what's your name tadi meminta input dari user, maka dia itu ada di sensing. Kemudian touching mouse pointer berarti ketika sprite-nya itu menyentuh mouse pointer ini, maka apa nih yang dilakukan? Touching color green, ketika green maka apa yang terjadi, kayak gitu. Lalu kode untuk meminta input. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk meminta input pakai kode asking yang ada di bagian sensing. Kemudian kode untuk jika sprite menyentuh maka variabel akan berubah. Nah, ini when green flag click touching color, menyentuh apa? Sebenarnya menyentuh itu kan ada banyak. Kayak tadi contohnya ada menyentuh, ini ada touching mouse pointer, ada touching color. Nah, di sini contohnya touching color green maka dia show. Lalu block events ini adalah kapan sih program itu akan dijalankan, apakah ketika green flag-nya diklik, ataukah space-nya diklik, ataukah sprite-nya diklik, space-nya ditekan maksudnya. Lalu membaca kode. Nah, kalian tuh harus bisa membaca kode. Misalkan when green flag click, ketika green flag-nya diklik, switch backdrop to theater, berarti ubah backdrop ke theater. Ask what's your name, minta input nama ke user. Kemudian set nama to answer, simpan jawaban ke variabel nama, kayak gitu. Jadi kalian harus berlatih membaca sebuah kode. Kemudian mengubah algoritma deskriptif ke kode. Nah, ini juga jika menyentuh warna hijau, ya udah nih, cari nih kode yang touching color green, maka dia akan muncul show, berarti kayak gitu. Nah, lalu variabel itu yang mana? Ini adalah variabel nama, angka ya. Variabel ini digunakan untuk apa? Menyimpan sebuah nilai.
Lalu tipe data. Nah, tipe data ini ada integer, ada float, ada karakter, ada boolean, ada string. Ini harus kalian bisa bedakan. Integer itu dia angka bilangan bulat, float itu ada bilangan pecahan yang ada koma-komanya. Karakter itu cuma satu karakter aja, nggak boleh lebih dari satu. Boolean itu true atau false, dan string itu adalah kata. Nah, kalau tadi contohnya saat open class itu adalah 9A misalkan, atau 8A. 8A itu adalah string. Kenapa string? Karena dia lebih dari satu karakter. Karena karakter atau char itu dia cuma bisa satu saja karakternya. Kemudian berikutnya konstanta. Konstanta itu yang tidak bisa diganti. Area radius ini bisa diubah berapapun nilainya. Tapi 3,14 ini nggak bisa diubah. Kemudian ekspresi. Ekspresi itu adalah rumus matematika. Ini adalah sebuah ekspresi untuk mencari rata-rata. Operator itu yang mana? Operator itu yang ini. Plus tanda, operator itu tanda matematikanya. Lalu boolean itu harus ada kondisi true atau false. Nah, misalkan ada 5 lebih dari 3. Oh, itu true. Kenapa? Karena memang benar 5 itu lebih dari 3. Kemudian size sprite di sini adalah 100. Kalian baca nih, ini udah jelas-jelas dia size, berarti ukuran dari sebuah sprite 100. Lalu broadcast itu adalah suatu program akan dijalankan ketika dia menerima sebuah pesan. Seperti yang kita tahu bahwa program itu dijalankan di block event. Nah, block event itu misalkan when green flag click. Tidak, misalkan kita tuh nggak mau semua block itu dijalankan saat when green flag click. Kita tuh maunya ada dengan kode-kode tertentu. Nah, di broadcast ini misalkan dia itu dijalankan ketika Bu Rahai sudah memberikan kode nih. Oke, sekarang kamu jalan. Nah, maka dia akan jalan. Jadi ketika green flagnya diklik, dia belum jalan. Dia akan jalan ketika green flag itu diklik. Oke, berikutnya clone itu untuk duplikat apa? Duplikat sprite-nya. Contohnya kayak gini, jika mouse down maka dia create clone of bullets. Berarti si bullets ini bakalan diduplikatnya berapa banyak ya, diduplikat terus. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita membuat sprite, kita tuh nggak mungkin kan, misalkan kita butuh sprite yang banyak, tapi kan kita nggak mungkin bikin sprite-nya banyak. Nah, untuk mengefisiensi itu maka kita buat dia menjadi cloning seperti itu adalah pembahasan kisi-kisi informatika yang ada di open class tadi. Terima kasih banyak, selamat menempuh asas. Jangan lupa pelajari di scratch-nya, latihan untuk membaca kode dan juga pembahasan-pembahasan yang ada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.